Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok D mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 kelas F. Kali ini akan membahas soal pada chapter 22 mengenai Accounting Change and Error Analysis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya adalah Alia Puspita dengan NPM akhir 162. Kemudian ada rekan saya, Maisa Lutfia Putri Rahayu, NPM 341. Ada Catur Khaila, NPM 268. Dan Hikmalia Azahra, NPM 314. Oke, baik. Saya di sini akan membahas soal nomor 221, yang dimana pertama ada biaya peralatan dengan jumlah 85 dengan nilai residu 5.000 dengan total biaya yang dapat disusutkan 80.000. Sedangkan penyusutan hingga 2010, 2008, 2007 hingga 2009, total penyusutannya hingga 2010 yaitu 24.000. Sedangkan penyusutan tahun 2010 biaya peralatan dikurangi dengan penyusutan tahun 2010 dengan jumlah nilai buku yang berjumlah 61 dengan nilai residu 3.000 dikurangi sehingga menghasilkan biaya yang dapat disusutkan 58.000. Penyusutan pada tahun 2010 58 kali 4 dengan beban susulan dengan akumulasi penyusutan peralatan. Dan yang kedua, biaya bangunan 300.000 dengan rincian 2008 60.000, 2009 48.000 menghasilkan nilai buku dengan total 192.000 dikurangi nilai residu dengan nilai 30.000 menghasilkan biaya yang dapat disusutkan 162.000 sehingga penyusutan tahun 2010 yaitu 162.000 dibagi 8 menghasilkan 20.250 dengan jurnal beban penyusutan pada akumulasi penyusutan bangunan yaitu dengan 20.250 dengan 250. Di sini yang ketiga kita akan membuat journal entry beban depresiasi pada tahun 2020 dan 2021. Nah, harga mesinnya ada $120.000 dengan nilai residu sebesar $16.000 dan umur manfaatnya sepanjang 8 tahun. Kemudian di sini ada depresiasi pada tahun 2020 yang salah, yaitu perhitungannya 120.000 dibagi 8 dikalikan dengan 6/12 yang hasilnya 7.500. Nah, di sini pencatatan depresiasi yang benar yaitu 120.000 dikurangi nilai residunya 16.000 dibagi 8 dikali 6/12, yakni hasilnya adalah $6.500.000. Kemudian mencatat depresiasi tahun 2021 yang salah, yaitu perhitungannya ada 120.000 dibagi 8 yang hasilnya $15.000. Nah, di sini pencatatan yang benar pada tahun 2021 yaitu 120.000 dikurangi nilai residunya 16.000 dibagikan dengan 8 yang hasilnya ada $13.000. Nah, di sini ada tabel pada tahun 2020 depresiasi awalnya yaitu 7.500 diperbaiki menjadi 6.500 dan ada perbedaan sebesar $1.000. Kemudian pada tahun 2021 depresiasi awalnya ada $15.000 dan diperbaiki perhitungannya menjadi $13.000. Nah, perbedaannya di sini ada $2.000. Nah, untuk totalnya pada depresi awal yaitu sebesar $22.500. Untuk total perbaikan perhitungan depresiasinya ada $19.500 dan perbedaannya yaitu $3.000. Nah, kemudian kita akan menjurnal perbaikan beban depresiasi pada tahun 2021. Dari debitnya ada beban penyusutan sebesar 13.000 pada akumulasi depresiasi mesin sebesar 13.000. Kemudian ada accumulated depreciation mesin sebesar 3.000 di debit, pada retaining earnings sebesar 3.000 di kredit. Kemudian jurnal beban depresiasi untuk tahun 2022 yaitu depreciation expense sebesar 13.000 di debit pada akumulasi depresiasi mesin yakni sebesar 13.000 di kredit.
Selanjutnya, pada soal B, kita diminta untuk menghitung laba bersih perbandingan tahun 2021 dan 2022. Nah, laba bersih perbandingan sebelum beban penyusutan pada tahun 2021 yaitu 310.000 dan pada tahun 2022 sebesar 300.000 dolar. Nah, di sini kita akan membandingkan yaitu beban pendapatan sebelum beban penyusutan pada tahun 2021 yakni sebesar 310.000 dolar dan pada tahun 2022 yaitu sebesar 300.000 dolar. Kemudian beban penyusutan pada tahun 2021 sebesar 69.000 dolar dan pada tahun 2002 yaitu 47.750.000 dolar. Nah, sehingga laba bersihnya pada tahun 2021 yaitu sebesar 241.000 didapatkan dari pendapatan dikurangi dengan beban penyusutan. Kemudian pada tahun 2022 laba bersihnya sebesar 250.000 dolar. Nah, di sini ada rincian beban depresiasi, yaitu ada peralatan, gedung, dan juga mesin. Pada tahun 2021, peralatannya sebesar 8.000 dolar, gedungnya 48.000 dolar, mesinnya 13.000 dolar, dengan total yaitu 69.000 dolar. Kemudian pada tahun 2022, peralatannya sebesar 14.500 dolar, gedungnya sebesar 20.250.000 dolar, dan mesinnya sebesar 13.000 dolar, dengan total yaitu 47.750. Baik, selanjutnya yaitu saya Himalia Jarajariti akan menjelaskan soal dari soal P222. Di sini yang pertama yang A yaitu kan menjelaskan bagaimana setiap perubahan atau koreksi yang harus ditangani dalam pencatatan akuntansi. Yang pertama itu kesalahan perhitungan piutang tak tertagih pada tahun 2019 ada perusahaan salah mengurangi biaya piutang yang tak tertagih sebesar 10.000 dan cara perhitungan ini tuh tidak sesuai dengan aturan akuntansi yang mana perubahan tingkat pengalaman harus dianggap sebagai perubahan estimasi yang harus ditangani secara prospektif. Lalu yang kedua, biaya rata-rata FIFO itu dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi yang harus ditangani secara retrospektif. Maksudnya itu yang harus diterapkan pada laporan keuangan yang tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang ketiga, yang A, itu terjadi kesalahan penghitungan persediaan tahun 2021. Sehingga laporan keuangan tahun 2021 dan 2022 itu harus dibuat secara ulang. Lalu yang 3B itu cara perusahaan menyelesaikan permasalahan hukum itu sudah tepat. Lalu selanjutnya pada soal yang B yaitu menyajikan angka pendapatan bersih komparatif untuk tahun 2019 hingga 2022. Di sini kita membuat laporan laba rugi komparatif untuk tahun 2019 hingga 2022. Yang pertama ini adalah laba bersih yang belum disesuaikan itu di tahun 2019 itu sebesar 140.000, tahun 2020 sebesar 160.000, pada 2021 sebesar 205.000 dan tahun 2022 sebesar 276.000. Lalu yang pertama itu kita menyesuaikan biaya piutang tak tertagih pada tahun 2019 yaitu sebesar minus 10.000. Nah, kenapa minus? Karena kan tak tertagih, makanya itu minus. Lalu yang kedua itu penyesuaian persediaan atau FIFO. Maksudnya dalam menggunakan metode FIFO itu di tahun 2011 sebesar 15.000, tahun 2020 sebesar 5.000, tahun 2021 sebesar 10.000, dan tahun 2022 sebesar minus 16.000. Lalu yang ketiga itu kelebihan persediaan tahun 2021 tuh sebesar 15.000. Kenapa? Karena kan kelebihan persediaan akhir. Nah, kalau di tahun 2022-nya tuh perlu disesuaikan
menjadi minus 14.000 karena kalau lebih nanti akan mempengaruhi di tahun selanjutnya. Jadi pendapatan bersih yang telah disesuaikan pada tahun 2019 itu 145.000, tahun 2020 165.000, dan tahun 2021 201.000, dan tahun 2022 itu jumlahnya 274.000. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kemudian untuk soal yang selanjutnya yaitu di sini terdapat Chain Group yang sedang melakukan koreksi dan penyesuaian pada laporan keuangan tahun 2022. Kemudian ditemukan beberapa masalah. Yang pertama yaitu komisi penjualan pada akhir tahun 2021 dan 2022 belum dicatat, masing-masing sebesar 3.500.000 yen dan 2.500.000 yen. Kedua, ditemukan kesalahan dalam pencatatan persediaan selama 3 tahun terakhir, di mana persediaan kurang dicatat sebesar 16 juta yen pada 2020 dan 19 juta yen pada 2021, serta lebih dicatat sebesar 6.700.000 yen pada 2022. Chan telah membuat entry koreksi untuk kesalahan persediaan tahun 2022. Kemudian yang ketiga yaitu Chan mengubah metode penyusutan alat kantor dari saldo menurun ganda ke garis lurus mulai tahun 2022. Nah, alat kantor ini itu dibeli pada 1 Januari 2020 dengan harga 100 juta yen dan memiliki umur 10 tahun tanpa nilai residu dengan penyusutan akumulasi hingga 2021 sebesar 36 juta yen. Pada tahun 2022, Chan telah mencatat penyusutan sebesar 12.800.000 yen menggunakan metode saldo menurun ganda. Terakhir, sebelum tahun 2022, pendapatan proyek jangka panjang diakui menggunakan metode cost recovery. Namun mulai tahun 2022 diubah ke metode percentage of completion untuk akuntansi dan tetap menggunakan cost recovery untuk pajak. Pendapatan sebelum tahun 2022 adalah 150 juta yen untuk metode percentage of completion dan 105 juta yen untuk metode cost recovery. Sementara pada tahun 2022 adalah sebesar 60 juta yen untuk metode percentage of completion dan 20 juta untuk metode cost recovery. Tarif pajak penghasilan adalah 40% dan penghasilan tahun 2022 belum dicatat. Pajak tahun sebelumnya juga perlu diperhatikan dalam koreksi. Kemudian instruksi untuk soal tersebut yaitu siapkan entry jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mencatat koreksi dan perubahan. Nah, jurnal yang pertama yaitu jurnal penyesuaian komisi penjualan. Chan Group menemukan bahwa komisi penjualan pada tahun 2021 dan 2022 belum dicatat. Untuk tahun 2021, komisi sebesar 3.500.000 yen tidak diakui, karena ini adalah kesalahan tahun sebelumnya. Jumlah ini dikoreksi dengan mengurangi retained earning. Untuk tahun 2022, komisi sebesar 2.500.000 yen juga belum diakui. Hal ini komisi yang masih harus dibayar atau sales commission payable dicatat sebesar 2.500.000 yen. Sementara beban komisi penjualan tahun berjalan atau sales commission expense sebesar 1 juta yen dicatat untuk mencerminkan beban. Kemudian jurnal untuk yang kedua yaitu koreksi kesalahan persediaan. Chan menemukan kesalahan dalam persediaan selama 3 tahun terakhir. Kesalahan pada tahun 2020 dan 2021 yaitu persediaan awal dan akhir dicatat terlalu rendah sebesar 16 juta yen pada 2020 dan 19 juta pada tahun 2021. Koreksi ini mengakibatkan penyesuaian langsung pada akun retained earning untuk memperbaiki kesalahan tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk kesalahan pada tahun 2022 yaitu persediaan akhir ternyata dicatat lebih tinggi sebesar 6.700.000 yen. Koreksi ini dilakukan dengan mengurangi akun persediaan sebesar 6.700.000 yen dan menyesuaikan akun cost of goods sold sebesar 25.700.000 yen. Penjumlahan dari 19 juta pada tahun 2021 dan 6.700.000 yen pada dari tahun 2022. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu untuk mencatat perubahan metode penyusutan. Chan mengubah metode penyusutan peralatan kantor dari double declining balance menjadi straight line pada tahun 2022.
Nah, dengan metode garis lurus, beban penyusutan tahunan untuk sisa umur 8 tahun adalah sebesar 8 juta, yaitu dari 64 juta dibagi dengan 8. Chen telah mencatat penyusutan sebesar 12.800.000 yen dengan metode saldo menurun ganda pada tahun 2022. Hal ini berarti terdapat kelebihan pencatatan sebesar 4.800.000 yen. Nah, kelebihan beban penyusutan sebesar 4.800.000 yen ini dikoreksi dengan menyesuaikan akun accumulated depreciation equipment dan mengurangi depreciation expense untuk tahun 2022. Kemudian untuk jurnal yang terakhir yaitu untuk mencatat perubahan metode pengakuan pendapatan. Chen mengubah metode pengakuan pendapatan untuk proyek jangka panjang dari cost recovery menjadi percentage of completion. Perubahan ini menyebabkan selisih pendapatan selama periode sebelumnya, yaitu pendapatan sebelum tahun 2022 pada metode percentage of completion adalah sebesar 150 juta yen. Dan untuk metode cost recovery sebesar 105 juta yen. Kemudian terdapat selisih pendapatan sebesar 45 juta yen, yaitu berasal dari 150 juta yen dikurangi dengan 105 juta yen. Nah, selisih pendapatan ini akan mempengaruhi akun pajak tangguhan atau deferred tax liability sebesar 18 juta yen, yaitu dari 45 juta yen dikali dengan 40%, yaitu tarif pajak. Kemudian sisa 27 juta yen dicatat sebesar penyesuaian terhadap retained earning.